Hai, selamat datang semuanya. Makasih banget udah gabung lagi di channel ini. Hari ini gue mau bahas horor sekaligus asik. Jadi gue mau bahas tentang mitos-mitos dan juga fakta-fakta tentang kucing. Siapa di sini yang punya kucing? Gue punya kucing satu dari zaman gue sekolah. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang mungkin sekitar udah belasan tahun. Gue sebenarnya nggak tahu sih kucing itu bisa hidup berapa lama, tapi kayaknya kalau anjing itu bisa hidup sampai 15 tahun atau 20 tahun. Kalau kucing sama atau enggak gue nggak tahu. Kalian yang punya kucing udah umur berapa sekarang kucingnya? Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu kalau kucing itu bisa melihat hal-hal. Oke, sebelum gue lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah supaya gue tahu kalian masih punya kuota buat nonton video gue lain. Oke? 1, 2, 3. Thank you. Oke, yang pertama adalah yang paling populer itu katanya kucing punya 9 nyawa. Alasan kenapa kucing itu dibilang punya 9 nyawa, karena kucing tuh kalau misalnya jatuh dari tempat tinggi tuh nggak pernah mati. Jatuh dari gedung tinggi nggak pernah mati. Dia tuh kayak mendarat dengan baik gitu, seakan-akan tuh bisa terbang gitu. Ini tuh orang-orang udah pada tahu bahkan sejak zaman Mesir kuno. Jadi kalau di Mesir itu kan kucing kan termasuk hewan yang sangat sakral ya. Alasan ini juga yang dipercaya sama orang-orang Mesir kuno bahwa kucing itu punya kekuatan supranatural. Sedangkan kalau secara studi ilmiah, kucing ini kenapa dibilang punya 9 nyawa? Karena dia itu punya kemampuan bertahan hidup yang sangat luar biasa. Salah satunya tadi, jadi ketika dia lompat dari gedung tinggi, dia tuh punya teknik tertentu supaya bisa mendarat dengan mulus tanpa terluka. Dan itu cuma bisa dilakukan sama kucing. Anjing nggak bisa kayak gitu. Saking terkenalnya kucing punya 9 nyawa, penulis bernama William Shakespeare sampai mengaplikasikan mitos ini ke bukunya yang judulnya Romeo and Juliet itu. Mitos yang kedua adalah mitos tentang kucing hitam. Jadi banyak banget yang bilang ya kucing hitam itu adalah jelmaan nyihir, itu kalau di barat-barat sana. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, kucing itu dipercaya kayak membawa sial aja lah gitu. Cuman kayaknya sekarang udah mulai nggak ada deh yang kayak gitu. Ya banyak banget kan pecinta kucing yang lebih suka kucing hitam daripada kucing dengan warna yang lain, kucing oyen. Jadi salah satunya adalah dari Jerman. Orang-orang Jerman itu percaya bahwa kalau ada orang sakit terus dia dilompatin sama kucing hitam, berarti orang itu akan cepat meninggal. Kalau di Amerika Serikat, siapapun yang melihat kucing hitam secara nggak sengaja, itu katanya mau menimpa kesialan gitu. Gue nggak tahu sih benar apa enggak ini masih dipercaya di sana. Nah, ada yang lain juga nih yang dipercaya di Indonesia. Jadi kalau misalnya ketemu sama kucing hitam, katanya kita akan mengalami hal sial selama 7 hari berturut-turut. Dan terus katanya lagi nih, buat menangkalnya itu kita harus ngetok meja kayu sebanyak 3 kali. Dan wow, langsung hilang kutukannya. Percaya nggak? Mitos yang ketiga adalah ketika kamu nabrak kucing hitam, kamu akan menimpa kesialan. Sebenarnya ini nggak spesifik sih kucingnya hitam atau enggak, tapi apalagi kalau kucingnya kucing hitam gitu. Terus gimana dong kalau nabrak yang nggak sengaja? Ya kita kan juga sering tahu ya, gue juga pernah ngalamin kayak kucing tuh nyebrang nggak lihat-lihat gitu. Apalagi dia nyebrang sambil lari, dia pasti udah kena pasal kalau terjadi kecelakaan. Tapi namanya juga hewan, kita harus yang ngalah ya. Kita yang lebih bisa mikir, jadi kita harus hati-hati kalau nyebrang. Kalau bawa motor jangan kenceng-kenceng, kalau bawa mobil jangan kenceng-kenceng. Katanya sih cara menghilangkannya adalah kalau lo nggak sengaja nabrak kucing hitam atau kucing oyen atau kucing apapun itu, jangan pernah biarin mayat kucingnya itu di tengah jalan gitu aja. Bahkan ada yang bilang kalau lo habis nabrak kucing, lo harus kuburin dia dimanapun lah gitu. Yang penting lo jangan pulang dengan keadaan kucing itu di jalan, di tengah jalan berdarah-darah kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau lo nabrak kucing di jalan, lo harus ambil salah satu kain yang ada di badan lo buat ngebungkus si kucing itu. Kalau emang nggak memungkinkan buat dikubur di sekitar situ. Atau yang paling gampang, lo bawa kucingnya aja pulang, abis itu lo kubur di rumah. Nah, menurut legenda juga nih, kalau misalnya lo tabrak itu adalah kucing hitam, lo tuh bukan hanya sial, tapi lo tuh bakal didatengin sama malaikat maut dalam kurun waktu 7 hari. Serem gak sih? Itu cuma mitos ya. Tapi ada benarnya juga kalau misalnya kita nabrak sesuatu, entah kucing, entah apapun, jangan pernah tinggalin mayatnya di jalan. Karena selain ganggu pengendara yang lain, juga kan kasihan. Jadi kita pinggirin lah minimal. Oke, mitos yang keempat. Jika dilompati, mayat akan kembali hidup. Nah, ini kayak bertolak belakang gitu lah sama mitos yang tadi. Katanya kalau misalnya ada orang sakit,
terus dilompatin sama kucing hitam, itu bakalan cepat meninggal. Tapi ini kalau udah jadi mayat, kalau dilompatin lagi sama kucing, itu bakal hidup lagi. Gampang banget bikin orang hidup ya. Jinnya Aladin aja nggak bisa bikin orang hidup. Nah ini tuh khusus kucing hitam ya. Jadi ada beberapa sumber yang bilang kalau yang bisa ngeloncatin jenazah terus hidup lagi itu cuma kucing hitam aja. Tapi juga nggak ada bukti real sih soal ini. Dan yang lebih parahnya lagi, katanya kalau misalnya mayat itu berhasil hidup lagi, dia itu bakal memeluk seseorang yang ada di dekatnya, dan katanya pelukannya itu nggak bisa dilepasin, bakal susah. Tambah serem kan lu? Nah mitos ini tuh beredar di tahun 90-an gitulah katanya. Mitos yang kelima, kucing hitam adalah jelmaan penyihir. Nah mitos ini tuh berasal dari Salem, Amerika Serikat. Salem, Amerika Serikat. Yang katanya dulunya di Salem ini tuh banyak banget penyihir yang meneror warga setempat. Jadi tuh banyak banget di sana penyihir lagi tren-trennya gitu. Dan ketika penyihir-penyihir ini tertangkap sama warga, mereka tuh berjanji bahwa mereka ini akan hidup kembali dalam bentuk kucing hitam yang akan mengutuk setiap orang yang melihatnya. Inilah sebabnya kenapa di Amerika itu kucing hitam ini disebut sebagai pembawa sial. Legenda lainnya yang berhubungan sama ilmu sihir adalah kemampuan kucing hitam yang bisa dijadiin media buat alam gaib dan juga alam kita itu terhubung. Nah gimana, percaya nggak? Yang punya kucing hitam, komen. Mitos selanjutnya adalah bahwa kucing itu bisa menebak cuaca, khususnya badai. Jadi katanya kalau ada kucing yang ngejilat-jilatin tangannya kayak gini-gini tuh, itu pertanda bahwa akan ada badai yang besar katanya. Tapi kalau kepercayaan orang Sunda itu beda lagi. Katanya badai itu baru akan datang ketika ada seseorang yang berani-beraninya mandiin kucing. Ya padahal secara logika kucing gini-gini ya memang dia tiap hari kayak gitu kan, dan nyatanya memang gak ada badai. Mitos selanjutnya adalah bahwa kucing manja itu berarti lo beruntung. Nah ini gak seram kan? Katanya kalau misalnya kucing lo itu jilat-jilatin badan lo, bagian badan lo dimana aja lah gitu, konon katanya lo tuh bakal mendapat sebuah keberuntungan. Kalau tadi yang udah adalah kesialan, sekarang ini adalah keberuntungan. Kalau kucing yang manja sama lo, dan kucing gua nggak manja sama gue, dia bahkan nggak mau dipegang. Katanya juga lo tuh bakal dapat keselamatan dan juga keberuntungan kalau kucing lo itu ngelahirin anak dengan jumlah-jumlah tertentu. Jumlah anak kucing yang dilahirkan yang bisa mendatangkan keberuntungan itu 3, 4, 7, dan 9. Nah berarti kalau mau melihara kucing mendingan yang cewek, biar ada kemungkinan buat melahirkan. Lumayan kan? Ini adalah yang terakhir dan ini sarang, yaitu adalah kucing bisa melihat makhluk astral. Jadi gimana kita tahu kalau kucing kita tuh sedang melihat? Jadi secara ilmiah, kucing itu adalah hewan yang mempunyai kemampuan penglihatan ultraviolet yang mana manusia itu nggak bisa lihat. Selain itu, kucing juga punya indera pendengaran yang sangat kuat, bahkan hampir sama satu frekuensi sama lumba-lumba. Jadi kita semua tahu ya, kalau lumba-lumba itu adalah makhluk yang paling tajam pendengarannya. Jadi dia bisa mendengar hal yang tidak bisa kita dengar. Itu gue percaya sih, soalnya kadang kalau misalnya kucing gue lagi di luar gitu, di luar jendela, terus gue di dalam tuh kayak klutik gitu, jatuh apa sesuatu gitu, dia tuh langsung nengok, kayak kupingnya langsung gerak-gerak gitu, merasa memang menerima gelombang suara. Mereka juga katanya bisa mendengar suara-suara dari dimensi lain, artinya bukan dari dunia ya, contoh dari alam kubur. Tentunya kalian pernah dengar kalau nanti kita sudah meninggal dan kita sudah ada di alam kubur, katanya sih teriakan kita tuh bakal didengar semua makhluk selain manusia. Jadi hewan-hewan tuh bakal dengar. Berinding gue. Jadi di sini ada masuk akalnya kalau kucing itu bisa mendengar sesuatu yang gaib. Buat yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Gue sebenarnya cemen, tapi kenapa sih gue bikin konten horor? Kalau lo lagi lihat kucing lo duduk di sebuah ruangan atau di sebuah tempat, kayak natap sesuatu gitu, atau mungkin natap tembok, itu kemungkinan besar dia sedang melihat makhluk astral. Yang paling serem adalah ketika lo lagi gendong kucing lo, dan kucing lo tuh seakan-akan menatap sesuatu yang ada di belakang lo, nggak kedip sama sekali, dan dia tuh ngegerak-ngerakin matanya kayak yang kayak gitu, berarti ada sesuatu yang dia lihat di belakang lo. Mana gue sering banget lagi gendong kucing.
Tapi sayangnya katanya kucing ini tuh bakalan biasa aja ketika ngelihat hal-hal kayak gitu, karena ya dia memang ngelihatnya udah biasa aja gitu, jadi nggak ada peringatan secara khusus. Beda sama anjing. Katanya sih anjing itu kalau ngelihat sesuatu yang kayak gitu, itu bakal ngegonggong atau berekspresi lah, menunjukkan kalau ada hal yang nggak beres. Tapi gue pernah sih ngeliat kucing gue kayak duduk doang gitu, ngeliatin tembok, tapi ternyata dia lagi nyari cicak. Sebel banget gue, sebel banget dah makanya cicik. Iya, cicik pala gitu yang nggak mateng gitu, sebel gue jadinya kucing gue kalau makannya nggak mateng-mateng gitu. Gue kan masih sanggup masih makan dia, kenapa sih dia harus makan yang nggak mateng? Jadi setelah ini kalian bakal perhatiin nggak, kapan-kapan aja kucing kalian itu ngeliatin sesuatu atau bertingkah aneh, dan pada saat itu mungkin sesuatu ada di sekeliling kalian. See ya. Makasih udah nonton, tungguin gue di video selanjutnya. See ya. Hai Agansista, hai guys semuanya. Sorry nih ya spam dikit. Jadi karena hari ini gue ngebahas tentang kucing, jadi sekalian aja gue mau kampanyein, bukan kampanye sih, mau promosiin, bukan promosi juga sih. Oke, gue mau ngasih tahu aja ini adalah akun Cat Lovers in the World atau CLOW. Pemegangnya adalah namanya Mas Bim Bim, biasa dipanggilnya ya, nama aslinya adalah Mas Wahyu Winono. Nah ini tuh adalah akun rescue kucing. Jadi yang gue tahu sih ini, jadi pasti banyak banget akun rescue, cuman yang gue ikutin yang ini, jadi gue mau kasih tahu ini aja. Di sini itu ngerescue banyak banget kucing, ada anjing, ada monyet, ada kelinci, pokoknya banyak banget gitu yang gak bertuan gitu. Tapi udah jelas yang diutamain adalah kucing ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat banyak kucing ngelihat ada kucing yang butuh pertolongan di jalan gitu, kalian bisa banget kontak Mas Bim Bim, dan biasanya nanti sama Mas Bim Bim bakal dijemput kucingnya dan bakal diobatin. Atau opsi lainnya tergantung sama kondisi, kalau Mas Bim Bim nggak bisa jemput, kalian bakal disuruh antar kucingnya ke klinik Amur di Jakarta Selatan. Nah mereka juga punya usahanya, ada penitipan anjing, ada YouTube-nya juga, kemudian ada steril juga, steril subsidi itu murah ya. Terus ada kalian bisa donasi pakai OVO, terus kalian juga bisa beli kaosnya. Mereka juga jual kaos yang udah pasti penghasilannya nanti akan dibagi buat keterusan CLOW ini. Nah di sini tuh yang lagi diperjuangin Mas Bim Bim adalah kasus yang ada di Tomohon. Jadi Mas Bim itu lagi berusaha buat ngebangun rumah kucing di Tomohon, karena di Tomohon itu ada pasar ekstrim yang ngejual kucing dimakanin gitu, tapi dibunuhnya dengan cara dibakar, dan kucingnya itu diambil dari sekitaran kota Tomohon gitu loh. Jadi kayak dari luar kota gitu, nggak dikasih makan, pokoknya kalau ada yang beli langsung dibakar. Harganya itu 125an gitu pokoknya, kalau udah dibakar itu parah banget. Dan dia lagi nggalang dana. Dia juga buka di kitabisa.com juga, kalian bisa pakai OVO juga, atau bisa langsung ke rekeningnya, bisa di profilnya Mas Bim di Instagramnya ya. Ini banyak banget, semoga banget membantu ya buat kucing-kucing di sana. Lebih ke edukasi aja sih buat orang-orang kayak gini. Nah kalian kalau misalnya tahu kasus penganiayaan hewan juga bisa banget DM Mas Bim, nanti bakal diusut sama Mas Bim dan bakal ditindaklanjutin, dan biasanya Mas Bim juga bakal bawa pengacara buat memberikan edukasi kepada pelaku penganiayaan kucing atau hewan gitulah ya. Nah tentunya kalian harus kirim beserta buktinya ya. Nah tuh banyak banget, kalian kalau nggak tega di fotonya nggak usah dilihat, di video-videonya itu nggak usah dilihat mendingan. Nah ini adalah Mas Bim, dia itu ya gitulah pokoknya pemegang CLOW. Pokoknya kalian kalau punya dana, alangkah baiknya kita bisa membantu seikhlasnya aja, itu sangat berarti. Nah thank you, semoga membantu infonya.